Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa dimanapun berada, gimana kabarnya? Tetap semangat, selalu sehat insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kali ini kita akan membahas bersama terkait doa, kemudian takdir dan COVID-19 ya. Sebagaimana sudah kita bahas di episode sebelumnya terkait tentang kekuatan doa. Masih ingatkah? Ya, doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Doa adalah benteng. Ya, doa adalah kekuatan. Karena itu doa ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Jadi kita diperintahkan oleh Allah ya berdoa. Berdoalah kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kerendahan hati, kita ini memang betul-betul butuh kepada Allah, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih. Dan ini adalah adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah dalam bentuk munajah, permohonan, keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, doa ini dikatakan sebagai afdol ibadat, sebaik-baik ibadah. Ya, terbukti ketika kita sholat, dari mulai takbir sampai salam, isi kandungannya bisa dikatakan kebanyakan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, as-sholah ya doa. Ya, sholat itu secara bahasa adalah doa. Karena itu bagi seorang muslim, jangan pernah kita menganggap remeh tentang doa. Ya, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, ya, keberhasilan apapun yang kita dapatkan, jangan pernah kita menganggap remeh doa. Apa itu doa? Karena doa ini diperintahkan oleh Allah SWT. Pasti jika sesuatu itu diperintahkan adalah untuk kemaslahatan kita sebagai hambanya dan sebagai makhluknya. Nah, lalu apa kaitannya dengan takdir Allah? Ya, sering kan kita bertanya-tanya ya, apa sih gunanya kita berdoa? Apa sih gunanya kita ikhtiar? Bukankah semuanya sudah ditentukan oleh Allah fi lauhil mahfuz? Kita jawab, benar. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ya, pemirsa di maupun berada, kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu apa yang menjadi ketentuan Allah bagi kita? Ini yang gaib. Maka jangan sampai kita suka menyalahkan takdir. Ini sudah takdir Allah. Ya, kalau mau kena COVID-19 ya kena saja. Kalau udah takdir Allah ya pasti terjadi itu. Nah, ini namanya orang ya tidak paham dan tidak mau memahami hakikat takdir yang Allah tentukan Allah tentukan untuk hambanya. Karena itulah kenapa takdir ini sifatnya adalah gaib. Maka sering para ulama ya membahas dua kosakata. Yang pertama adalah qada, yang kedua adalah qadar. Ya, kemudian menjadi takdir. Ya, qada itu artinya apa? Keputusan Allah. Ya, atau ketentuan Allah fi lauhil mahfuz. Seperti saya berbicara kepada pemirsa dimanapun berada, pemirsa melihat saya, ini sudah dicatat di lauhil mahfuz. Tapi kita sebelum ada kejadian ini, kita tidak tahu apakah saya bisa bicara dengan Anda bisa melihat dan mendengar saya berbicara. Ini yang disebut dengan qadar. Ya, jadi ketentuan Allah yang terjadi ya saat sesuatu itu terjadi. Nah, karena itulah kenapa
Ya, disinilah peluang doa. Jadi Allah memang menentukan segala sesuatu, ya, fil lauhil mahfuz. Tapi kita tidak tahu. Ya, sebagaimana sering dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa rezeki seseorang itu sudah dicatat oleh Allah. Iya, betul. Ya, tetapi permasalahannya, ya, kita tidak tahu, ya, sebanyak apa jatah rezeki yang kita peroleh. Nah, kalau kita ikhtiar kita, ya, misalkan jatah kita 1 truk, tapi ikhtiar kita hanya memakai sendok untuk mengambilnya, ya segitu. Ya, maka di sini pentingnya ikhtiar. Dan perlu diingat teman-teman, ya, sahabat dimanapun berada, doa itu adalah bentuk daripada ikhtiar kita. Karena kita tidak tahu mana di ujung ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang menarik di sini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, Imam Baihaqi, dan juga Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddul qadara illa bidu'a, wa la yazidu fil umri illa albirra." Ya. "Wa la yazidu fil umri illa albirr." Jadi di sini hadis ini sangat jelas sekali bahwa, ya, secara makna mudahnya adalah tidak ada sesuatu yang bisa menolak, merubah, menggeser, ya, ketentuan Allah kecuali doa. Ini luar biasa. Ya, dan tidak ada sesuatu yang menambah umur seseorang kecuali perbuatan baik. Dia artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW, ya, memberikan pelajaran yang luar biasa bagi umat ini. Jadi jangan sampai umat ini menjadi orang yang fatalisme. Ya, sudah, semua takdir Allah. Ini kalau para ulama-ulama dahulu menyebutnya, disebut dengan kaum Jabariyah. Sudah tentukan Allah. Ini. Tapi juga jangan sampai kita masuk dalam golongan Qadariyah yang mengaku bahwa manusia punya kekuatan, udah nggak ada kaitannya dengan ketentuan Allah. Itu juga salah. Maka seorang mukmin yang benar adalah dia mengimani ketentuan Allah, tapi di satu sisi dia memaksimalkan ikhtiar dan doa. Karena itulah kenapa terkait hadis ini, ya, Imam Ibnu Qayyim, ya, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya, halaman 4, ya, menegaskan bahwa antara doa yang termasuk di dalamnya adalah ikhtiar dan qada atau ketentuan Allah ini, ya, ada 3 kemungkinan menurut beliau ini. Yang pertama adalah ketika takdir Allah ini kuat, ya, kemudian doa seorang mukmin juga kuat, ya, sama-sama kuatnya ini, ya, maka tidak akan terjadi, dan antara takdir ketentuan ini dengan doa ini terus, ya, bergulat, ya, dan tidak terjadi apa-apa terhadap seorang hamba. Yang kedua adalah jika doa seorang hamba ini kuat, dia berdoa terus, yang gak henti-hentinya, dia yakin Allah itu maha mendengar, dia selalu husnuzon kepada Allah, bahwa Allah memberikan terbaik baginya. Husnuzon, ikhtiar semaksimal mungkin, kesana kemari, doa terus, ya, minta doa dari setiap orang ketemu. Karena kita tidak tahu dari lisan mana Allah mengabulkan doa. Maka jangan sampai menyepelekan doa teman kita, saudara kita, bahkan orang miskin yang kita tolong. Ya, dia doa terus. Ternyata doa ini, ya, lebih kuat di depan Allah SWT. Maka Allah kabulkan. Ya, sehingga musibah atau petaka yang hampir di depan mata mengenainya, Allah hilangkan dan Allah alihkan. Ya, sebaliknya, ya, jika kita lemah dalam doa kita, ya, kita doa, ya, tapi kita lemah, doa kita nggak sekuat yang harusnya dia mampu lakukan.
maka terjadilah apa yang menjadi takdir Allah untuk orang itu. Tetapi doa tetap bermanfaat. Bisa jadi meringankannya, bisa jadi menjadikan hatinya menjadi nyaman, menerima. Ya karena ada doa di sini. Dan ini ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain ya dikatakan bahwa inna du'a yanfa'u bima nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Masya Allah. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi sesungguhnya doa ini, ya, doa ya, akan memberikan manfaat kepada orang yang berdoa ini, baik sebelum kejadian, ya, kejadian sesuatu, maupun setelah kejadian sesuatu yang menimpa orang tersebut. Jadi doa ini awal wa akhir fi kullil khair. Jadi mulai awal sampai akhir semuanya ada kebaikannya. Ya. Kalau sejak awal dia berdoa, ya, ada sesuatu yang di tulisan Allah sana, Lauhul Mahfuz, orang ini terjadi gini-gini, karena dia berdoa terus, maka Allah ya singkirkan itu. Ini, misalkan ada seseorang dalam catatan Allah SWT, orangnya terkena ya tahun ini, hari ini ya terjadi penyebaran COVID-19 ya. Namun dia berdoa terus dan ikhtiar ya. Ingat ya, jangan sampai salah paham. Doa adalah termasuk ikhtiar. Dan ikhtiar itu artinya apa? Berusaha maksimal ya, baik secara zahir ikhtiar maupun batin dengan berdoa kepada Allah SWT. Ya, dia doa terus. Maka dengan izin Allah SWT, ingat semuanya atas izin Allah. Ya, orang tersebut ya dijaga oleh Allah SWT. Demikianlah pemirsa, ya, pengaruh doa terhadap kejadian yang belum terjadi. Bagaimana Allah SWT memberikan berbagai keutamaan. Lalu bagaimana pengaruh doa terhadap sesuatu yang telah terjadi? Kita ikuti episode berikutnya. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.